Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Putri Aulani Sugianto dengan NIM 12300210027 akan menjelaskan tentang termodinamika pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan studi kasus yang dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti STMT dan dosen PJMK Ibu Lailatul Husnul Rizki SST MPH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran suhu tubuh menggunakan studi kasus. 1. Bangun tengah malam. 2. Berangkat tidur. 3. Mandi pagi. 4. Olahraga. 5. Kuliah siang. 6. Mandi malam dengan air hangat. Dengan ketentuan suhu tubuh endotherm. Reaksi endotherm ketika reaksi kimia terjadi di mana sistem menyerap panas, maka proses tersebut disebut reaksi endotherm. Ditunjukkan dengan keadaan sistem yang lebih dingin. Reaksi endotherm adalah reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor atau panas dari lingkungan. Baik, mari kita mulai dengan studi kasus pertama, yaitu bangun tengah malam dengan suhu 35,1 derajat Celcius. Jadi pada saat bangun tengah malam suhu tubuh 35,1 derajat Celcius karena tubuh mengalami hipotermia ringan. Hipotermia itu apa sih? Hipotermia itu merupakan kondisi tubuh saat temperatur tubuh menurun drastis di bawah normal yang dibutuhkan oleh tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Mengapa hipotermia itu terjadi? Karena tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada panas yang dihasilkannya. Terlepas dari faktor cuaca, tubuh memang mempunyai mekanisme menurunkan suhu tubuhnya jadi lebih dingin saat bangun tidur. Mengapa bisa terjadi begitu? Penyebab tubuh terasa dingin di pagi hari adalah suhu tubuh yang secara alamiah turun ketika kita tertidur. Hal ini berfungsi membantu tidur agar lebih nyenyak saat kita tidur. Selama tidur, suhu tubuh terus menurun sampai beberapa jam sebelum kita bangun. Ketika bangun, suhu tubuh akan naik dengan sendirinya, tetapi kenaikan suhu tubuh pada pagi hari tidak terjadi dengan cepat, sehingga tidak dapat menghangatkan tubuh dan berakibat saat bangun tidur tubuh tetap terasa dingin. Proses pengaturan suhu tubuh ini bekerja sesuai dengan ritme sirkadian. Jadi, apa sih ritme sirkadian itu? Ritme sirkadian adalah sekelompok sistem internal yang kompleks dalam siklus tidur dan bangun kita. Oleh karena itu, pada pukul 4.40, pada saat kita terbangun tengah malam saat tubuh menjadi 35,1 derajat Celcius. Penyebab hipotermia ringan adalah karena lingkungan cuaca yang dingin dan air yang dingin. Lalu kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu berangkat tidur jam 23.15, suhu tubuh 35,7 derajat Celcius. Itu mengalami hipotermia ringan juga karena suhu lingkungan pada jam tersebut sudah kategori dingin dan mengakibatkan suhu tubuh turun dari batas normal. Saat tidur, suhu tubuh manusia akan turun 1-2 derajat Celcius daripada suhu di siang hari. Suhu mulai turun pada saat malam hari untuk mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Progres pengaturan suhu tubuh ini bekerja dengan ritme sirkadian juga. Kehilangan ritme sirkadian dapat secara signifikan yaitu mengganggu kualitas tidur kita. Salah satu pengaruh utama ritme sirkadian adalah jumlah paparan cahaya biru, sehingga malam hari jumlah cahaya yang diterima biasanya turun dibandingkan di pagi hari dan siang hari. Akibatnya, proses ritme sirkadian membuat kita seperti mengantuk, pelepasan hormon tidur, dan penurunan suhu tubuh karena progresif yang dapat membuat tubuh dingin di malam hari. Oleh sebab itu, tidur di atas jam 9 malam 21.00 dapat menurunkan sistem imun dan suhu tubuh inti kita itu beresiko terkena berbagai macam penyakit. Lalu ada siklus ketiga, yaitu mandi pagi jam 6.10 dengan suhu tubuh 35,2 derajat Celcius. Itu juga mengalami hipotermia ringan ya, karena cuaca di pagi hari sangatlah dingin dan air pun juga akan ikut dingin. Maka suhu tubuh dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu suhu tubuh kamu berada di 35,2 derajat Celcius. Lalu ada kasus keempat, olahraga pagi
jam 6.40 suhunya 36,1 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh normal manusia itu kan berkisar 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Akibat Angka yang menunjukkan suhu tubuh ini dapat berubah sepanjang hari. Salah satu hal yang mempengaruhi perubahan suhu tubuh adalah aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, tubuh hanya menyimpan sejumlah energi kecil di dalam tubuh. Namun ketika salah dia ngomongnya. Ketika olahraga, tubuh membutuhkan energi yang lebih besar dari biasanya, sehingga energi yang disimpan pun akan terpakai. Setelah energi tersebut digunakan untuk berolahraga, otot perlu menciptakan energi tambahan dengan cepat agar olahraga tetap bisa berlanjut. Tubuh menggunakan sekitar 80% dari total energi yang untuk diubah menjadi panas dan sisanya untuk kontraksi otot. Nah, panas yang dihasilkan oleh otot kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Inilah yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh saat olahraga. Lantas, bagaimana kondisi suhu tubuh setelah olahraga dilakukan? Ya, temperatur tubuh akan kembali menurun ke angka yang normal. Jadi tubuh akan mendinginkan diri dengan mengeluarkan keringat lebih banyak lewat pori-pori. Tubuh juga akan mengirimkan lebih banyak darah ke kulit, lengan tangan, kaki, dan kepala. Dengan begitu panas di tubuh itu akan lebih banyak dikeluarkan. Pembuangan panas tubuh inilah yang membuat temperatur tubuh yang awalnya tinggi akan menurun ke angka normal. Namun perubahan itu juga pasti nggak drastis, pasti nggak instan juga. Tubuh itu memerlukan waktu untuk menurunkan suhu intinya. Biasanya prosesnya memakan waktu 15 hingga 20 menit. Lalu ada kasus kelima, kuliah siang. Jam 1 siang, jam 13.00 suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Sangat mengalami peningkatan. Karena apa? Karena pekerjaan yang dilakukan pada siang hari akan lebih meningkat suhu tubuh manusia pada siang hari dibandingkan di pagi hari. Peningkatan suhu tubuh pada siang hari akan dikontrol oleh hipotalamus dengan mengeluarkan suhu tubuh melalui evaporasi. Itulah sebabnya saat kuliah siang suhu tubuh meningkat menjadi 36,8 derajat Celcius. Makanya kenapa kalau misalnya kita kuliah siang pasti otakku panas banget sih. Nah, itu ada peningkatan suhu karena aktivitas. Lalu yang terakhir, mandi malam dengan air hangat pukul 19.50, suhu tubuh 35,7. Itu mengalami penurunan juga loh. Karena mandi di malam hari itu kan membuat tubuh cepat ngantuk ya. Jadi saat tubuh tidak melakukan banyak aktivitas, apalagi menjelang sore menjelang malam gitu, tubuh itu bakal mengalami penurunan suhu sebagai bentuk penyesuaian diri dari sistem sirkadian itu. Dengan kata lain ya, mempersiapkan tubuh buat tidur, buat istirahat. Itulah sebabnya mandi dengan menggunakan air hangat, suhu tubuh menjadi 35,7. Nah, manusia itu kan tergolong organisme homoterm kan, karena suhu tubuhnya relatif tetap berkisar ya antara 36,6 derajat Celcius sampai 36,9 derajat Celcius. Nah, itu tuh keadaan seimbang dalam pengeluaran dan pembuatan panas tubuh. Metabolisme merupakan proses untuk menghasilkan panas. Nah, metabolisme alat tubuh meliputi kerja otot jantung, pernapasan, pencernaan, dan kelenjar. Nah, balik lagi nih. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehilangan panas, yakni 1. Radiasi atau pemancaran panas, 2. Konduksi atau hantaran panas, 3. Konveksi atau aliran panas, dan 4. Evaporasi atau penguapan air. Nah, penguapan air itu terjadi pada kulit karena berkeringat atau air keluar dari kapiler korium kulit. Nah, suhu tubuh endoterm itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, suhu lingkungan. Nah, makanya tadi kan waktu kita bahas
bangun tengah malam, berangkat tidur, mandi pagi, olahraga, kuliah siang, mandi malam. Itu kan karena suhu lingkungan dan aktivitas. Jadi untuk apa praktikum ini dibentuk? Ya untuk menjelaskan bahwasannya pengukuran suhu tubuh itu bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor aktivitas, dan usia gitu. Dan mempengaruhi keseimbangan hipotalamus juga. Ketelitian termometer tubuh dan ruangan perlu diperhatikan agar tidak terjadi faktor kesalahan apabila termometer bersifat manual. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang sudah kan aku udah menyimpulkan, udah membuat studi kasusnya juga, udah memaparkan materinya. Jadi di sini penutupnya. Jadi Cantik mohon maaf kalau misalnya paparan materinya tuh kurang jelas atau sulit dimengerti karena kita juga sama-sama belajar. Maaf jika pemaparan materi Cantik tuh nggak sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau kesempurnaan cinta itu kan milik Rizky Febian, tapi Rizky Febiannya punya mahal ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.